Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Darajat dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan agama Islam dalam paradigma pendidikan inklusif. Sebelum memasuki pembahasan mengenai pendidikan agama Islam dalam paradigma pendidikan inklusif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan agama Islam. Menurut Zakiyah Darajat, yaitu suatu usaha bimbingan dan usaha terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai pendidikannya dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud tujuannya, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada persamaan dan tidak memandang latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik dan mental. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, sistem pembelajaran pendidikan agama Islam dalam setting inklusif. Sistem pembelajaran pendidikan agama Islam dalam setting inklusif merupakan serangkaian perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam yang terorganisasi secara rapi dan teratur, serta saling berinteraksi dan berinterelasi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam untuk para siswa inklusif. Tujuannya agar dapat menuntaskan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan kompetensi yang diharapkan, serta mampu mengembangkan potensi mereka dalam bidang pendidikan agama Islam secara optimal. Sedangkan komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut adalah input, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dana, proses pembelajaran, lingkungan, serta output. Kemudian, aspek pendidikan inklusif. Yang pertama, di sini ada peserta didik. Peserta didik di sini terbagi menjadi dua, ada peserta didik yang reguler atau normal, dan yang kedua ada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, di sini tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada guru kelas. Nah, guru kelas di sini tidak hanya memiliki tugas untuk mengajar pada kelas tertentu, tetapi guru kelas di sini juga memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan guru pendamping khusus untuk menyusun program pembelajaran individual khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang bergabung pada kelas tersebut. Yang kedua, ada guru mata pelajaran. Untuk guru mata pelajaran, di sini tidak hanya memiliki tugas seperti guru kelas, tetapi guru mata pelajaran juga memiliki
kewajiban, yaitu menyediakan kegiatan pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler. Yang ketiga, ada guru pendamping khusus. Nah, guru pendamping khusus di sini yaitu guru yang harus memiliki kompetensi sarjana pendidikan luar biasa. Kemudian yang ketiga ada asesmen, yaitu kegiatan untuk mengenali kondisi peserta didik berkebutuhan khusus dalam rangka menentukan program pembelajaran individual atau layanan intervensi untuk menunjang perkembangannya. Yang keempat ada kurikulum, yang kelima ada pengelolaan kelas, yang keenam aksesibilitas, yaitu setiap bangunan fasilitas umum harus memenuhi standar aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Adapun faktor penghambat sistem pembelajaran pendidikan agama Islam dalam setting inklusif. Yang pertama, kurangnya jumlah guru pendidik khusus atau GPK. Yang kedua, heterogenitas karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pola asuh yang kurang tepat. Yang terakhir, pendidikan agama Islam dalam paradigma pendidikan inklusif. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam secara universal. Dengan demikian, tujuan pendidikan agama Islam bukan hanya dalam misi mencerdaskan peserta didik secara IQ. Pendidikan agama Islam juga hendak ingin memposisikan semua peserta didik secara adil dan setara. Itu artinya peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami, bahkan menjadi ahli ilmu agama secara teoritis, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan nyata di lembaga pendidikan yang inklusif. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam sesungguhnya tidak hanya tertuju pada hasil, tapi juga mementingkan proses yang tepat, yakni salah satunya bagaimana supaya proses kegiatan pendidikan agama Islam tidak melakukan pendiskriminasian terhadap sebagian peserta didik.